sekalian, selamat siang. Kita siang ini ditemani oleh Pak Suryanto Cahyono. Beliau ini adalah Ketua KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Kita pada umumnya cukup paham apa itu KNKT, terutama kalau ada kecelakaan atau eksiden di udara, eksiden di laut. Kita sering lihat ini wajah Pak Suryanto gitu, yang begitu dedikasi dengan kawan-kawan untuk melakukan investigasi dan mencari penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Namun persisnya apa tugas dan fungsi dan peran dan cara kerjanya KNKT, kita mohon waktunya Pak Suryanto. Monggo Pak Suryanto ya. Terima kasih. Siap, Pak. Jadi KNKT dibentuk sejak tahun 1998 tepatnya, bahwa dulu KNKT dibentuk karena ada persyaratan dari IKEO harus ada badan investigasi yang independen, maka dibentuklah KNKT. Ya, dulu namanya PPKPT, Pak, Panitia Penyelidik Kecelakaan, PPKPU, Panitia Penyelidik Kecelakaan Pesawat Udara, Pak. Setelah itu tahun Perpres dari, saya lupa Perpresnya, Perpres 2 nggak salah. Terus dibentuklah namanya KNKT. Waktu itu dari udara kita berkembang pertama ke kereta api, terus kemudian menyangkut laut karena di Undang-Undang Kereta Api dan Undang-Undang Laut menyantumkan KNKT, terus di Perpres 62 tahun 2013 KNKT ketambahan tugas transportasi moda darat atau lalu lintas jalan. Jadi tugas KNKT intinya adalah melakukan investigasi teknis. Beda dengan kepolisian. Kalau di kepolisian adalah investigasi judicial, tapi KNKT adalah investigasi teknis untuk mencari penyebab dari suatu kecelakaan transportasi, di mana dari penyebab ini kami akan mengeluarkan rekomendasi agar kecelakaan dengan penyebab yang sama tidak terjadi di kemudian hari. Itulah tugas utama KNKT. Setelah itu kami tugasnya juga salah satunya monitoring rekomendasi. Apakah rekomendasi itu dilaksanakan oleh para penerima atau para stakeholder. Nah, di mana KNKT selama ini memang tidak bisa memberikan punishment kepada mereka yang tidak melaksanakan. Paling yang kita lakukan adalah dengan mengeluarkan surat reminder 1, reminder 2, bahkan sampai reminder 3. Kami numpuk, Pak, remindernya banyak. Memang tapi umumnya para operator ini terutama kalau udara itu pasti mereka melakukan rekomendasi-rekomendasi, bahkan mereka juga minta kadang-kadang diskusi khusus, masukan-masukan untuk perbaikan keselamatan. Nah, itu termasuk tugas advokasi kami untuk bagaimana rekomendasi kami ini bisa dipahami dengan baik oleh penerima rekomendasi kami. Jadi dengan cara-cara seperti itu ternyata lebih efektif kalau kita mengadakan pertemuan dengan board of director, katakan dari Lion atau dari Sriwijaya atau dari AirAsia. Kita ngomongnya bisa belak-belakan, Pak, dan di situ kita mengumpulkan semua yang kita dapat dan rekomendasi kita apa yang harus dikerjakan oleh operator. Di situ akan lebih terbuka dan lebih berjalan. Begitu juga dengan kereta api. Kalau dengan kereta api itu rutin, Pak. Hampir setiap bulan kita ada semacam meeting untuk membahas rekomendasi-rekomendasi dengan PT KAI, dengan Dirjen KA, dan dari semua moda itu yang paling bagus compliance-nya adalah kereta api. Maka sebetulnya grafik
rekomendasi yang dilaksanakan makin banyak, kecelakaannya makin turun. Ini yang contoh yang ideal lah Pak di kereta api dari semua moda itu. Jadi begitu banyak rekomendasi yang dilaksanakan, keselamatannya meningkat dengan cukup baik. Boleh saya nanya sedikit Pak di sini Pak, sebelum terlalu jauh. Jadi tadi Bapak katakan Bapak itu komitenya independen. Ya. Terus Bapak artinya memberikan rekomendasi. Tadi juga Bapak menyinggung, jadi bukan hanya operator tetapi juga regulator dalam arti ini pemerintahnya. Jadi rekomendasi untuk tidak mengulangi katakanlah kesalahan yang menyebabkan accident itu Bapak berikan ke operator, tapi Bapak berikan juga kepada regulator, dipantau, terus kemudian dicek mana yang sudah dilaksanakan atau belum, apa begitu? Siapa? Jadi punishment-nya itu adalah social punishment, Pak. Social punishment itu dalam hal semua rekomendasi yang kita sampaikan kepada semua stakeholder, baik kepada operator maupun regulator, kita taruh di dalam web KNKT. Nah, di web itu masyarakat bisa melihat statusnya open atau close. Jadi, dipublish ya? Dipublish. Nah, disinilah punishment-nya. Juga nanti kadang-kadang Komisi 5 DPR akan nanya kenapa rekomendasi tidak dilaksanakan. Seperti yang kemarin, RDP kemarin ditanya, kalau kenapa rekomendasi tidak dilaksanakan, ya kami nggak bisa jawab. Yang bisa jawab ya yang penerima rekomendasi kenapa. Tapi punya dengan cara advokasi, dengan cara pendekatan-pendekatan seperti itu, mereka memahami, mungkin berbeda bahasanya sehingga mereka kurang memahami, maka itu kita juga mengadakan semacam focus group discussion atau kita kenal dengan nama ARF, Accident Review Forum. Nah, itu untuk bagaimana menjembatani para penerima rekomendasi untuk mungkin ada kesulitan-kesulitan dalam menerima rekomendasi kami. Ini kan Bapak ada empat yang tadi Bapak bilang ya, jadi jalan dari udara, laut, kereta api, dan jalan raya. Taruhlah tadi Bapak bilang rekomendasinya itu Bapak tidak bisa memberikan punishment. Tapi kan kita dengar, kalau nggak salah koreksi, kalau misalnya kita katakanlah kurang perform di dalam melakukan investigasi suatu accident, terutama kaitannya dengan di udara, ini akan memberikan penilaian jelek juga kepada kita di dunia internasional, Pak, ya, atau gimana itu? Iya Pak, jadi kita ditanya juga oleh IKEO waktu audit, bagaimana you control rekomendasi-rekomendasi ini. Karena rekomendasi ini kan obat Pak, jadi obatnya kalau nggak diminum ya penyakitnya nggak akan sembuh. Maka itu IKEO juga sangat concern dikaitkan dengan state safety program. Jadi rekomendasi KNKT adalah bagian state safety program. Jadi terintegrasi dan itu menjadikan juga tolak ukur sampai sejauh mana Indonesia merespons temuan-temuan di dalam negeri sendiri, terutama untuk bagaimana perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh baik operator maupun regulator. Jadi di sini kami juga sering sekali juga diskusi dengan regulator baik dari udara, laut, yang sering juga darat sama kereta api, paling sering darat sama kereta api. Jadi untuk memastikan bahwa rekomendasi kami memang dilaksanakan oleh mereka. Tapi yang kadang-kadang sulitnya kalau rekomendasi kami meminta diubah regulasinya, PM-nya atau yang tidak sesuai dengan kondisinya, dan itu juga kadang-kadang memakan waktu 2-3 tahun. Karena harus merubah peraturan ya Pak ya, peraturan yang nggak mudah ya. Jadi kadang-kadang permasalahannya itu di peraturan sendiri Pak. Seperti contoh kita sering melihat mobil tangki Pertamina Pak yang muat BBM.
Nah itu knalpotnya kan ada di depan, Pak. Ya. Knalpotnya ada di depan menghadap ke kanan, ke jendela supir. Ya, ya, ya. Nah itu asapnya kalau kondisi tertentu masuk ke ruang pengemudi. Nah itu bikin pengemudi unconscious Ya, ya, ya. sehingga bisa ataupun ngantuk. Nah, itu ada di peraturan pemerintah nomor 55. Jadi PP 55. Nah, saya sendiri juga bingung. Itu peraturan teknis. Kenapa kok ada di PP? Harusnya kan maksimum ada di PM. PP itu mengatur aturan yang dimana di dalam pelaksanaan undang-undang diperlukan koordinasi antar lembaga pemerintah atau kementerian. Semestinya Maka itu hanya pakai PP. Tapi kalau itu aturan teknis dan ada di Kementerian Perhubungan sendiri, harusnya berhentinya di PM. Nah ini menjadikan untuk ubah peraturan ini sulit. Tapi kami juga, saya bilang sekarang Anda langgar saja peraturan itu, karena dengan mengikuti aturan itu malah membahayakan. Kadang-kadang sampai segitu kita Pak anunya. Jadi Pertamina sekarang sudah mengeluarkan policy untuk merubah knalpotnya seperti mobil-mobil di Eropa, di mana-mana. Oke. Kadang-kadang kita peraturannya itu ketinggalan Pak ya dari best practice-nya. Iya. Pak, saya mau nanya yang agak lebih lebih sering kita kan tahunya lihat dari TV. Kalau ada kecelakaan, ya kita nggak inginkan, tapi pada waktu yang lalu kan ada kecelakaan pesawat. Itu orang dengarnya Pak Sur di TV mengatakan pentingnya diketemukan black box itu untuk investigasi menyelidiki sebab kecelakaan itu kenapa terjadi. Nah itu kenapa itu Pak dan apa aja isinya itu dan ya black box itu ada dua macam Pak di pesawat. Satu berisi rekaman suara, satu berisi rekaman data penerbangan. Nah, rekaman suara itu ada 4 channel, Pak. Satu channel captain, jadi pembicaraan captain yang keluar dari mic-nya captain, terus kemudian pembicaraan antara captain dengan ATC, ataupun captain dengan cabin crew, atau captain dengan co-pilot. Istilahnya channel 1, Pak. Channel 2 itu adalah dari co-pilot, dari first officer. Sama seperti kapten tadi. Channel 3 itu berisi area mic. Itu mic-nya ada di dalam kokpit sehingga kita bisa mendengarkan percakapan antara kapten dan pilot. Kita juga bisa mendengarkan ada suara-suara apa, warning apa. Nah, kita punya rekaman contoh suara itu sekitar ada, kalau Airbus itu ada sekitar 89 macam jenis suara. Jadi kita juga mencocokkan ketika pilotnya ngomong ini ada bunyi ceting atau tet atau apa, itu bunyi apa itu. Nah, terus kemudian channel 4 itu berisi komunikasi antara kokpit dengan cabin. Itu CVR. Nah, kalau FDR itu berisi data seperti airspeed, ketinggian, terus heading, posisi. Kalau zaman dulu pesawat itu isinya cuma 5, jadi airspeed, heading, terus kemudian altitude, radio, key radio, terus satu lagi saya lupa. Tapi sekarang ini kayak pesawat modern itu parameternya seperti Boeing 777 gitu, ada 3.000 parameter. Oh ya, 3.000 parameter. Iya, seperti pesawat yang lama autopilot itu satu, autopilot on, autopilot off. Tapi pesawat yang modern informasi autopilot itu ada 22 parameter. Nah, ini juga kadang-kadang mempelajari parameter-parameter itu kita komunikasi dengan pabrik butuh waktu, Pak. Bisa sebulan, bisa 2 bulan memahami kira-kira parameter apa saja dari 3.000 yang bisa kita pakai di dalam investigasi. Nah, setelah kita ketemukan parameternya, setelah kita download dan datanya kita verifikasi,
Karena di dalam black box itu yang berisi flight data disimpan itu adalah binary dalam bentuk Oh. 0101. Terus eh, kita rubah menjadi engineering unit namanya, yang berupa node, ketinggian berupa feet. Nah itu kalau kita salah softwarenya, kadang-kadang kalau seperti untuk memverifikasi kesalahannya speed, katakan harusnya 250 menjadi 255. Nah ini kadang-kadang nggak kelihatan Pak. Ini yang agak sulit untuk cari. Nah itu kadang-kadang diperlukan berapa waktu bahwa data ini sudah valid, sudah benar, dan data frame yang kita gunakan memang sudah benar. Nah ini perlu waktu juga. Nah setelah semua menjadi engineering unit dan sudah kita verifikasi, barulah kita olah, kita bikin grafik, kita bikin animasi, kita analisa data angka-angkanya, tergantung dari kebutuhannya. Mungkin sekilas itu Pak. Ini semua bisa dilakukan oleh timnya Bapak ya? Bisa Pak. Nanti kita berikan contoh grafik-grafik yang hasil pembacaan black box seperti apa. Oke. Itu kalau satu aja nggak mungkin Pak ya, kalau hanya dari FDR aja nggak mungkin ya, atau memang harus selalu berdua, karena kemarin itu kan kita dengar katanya salah satunya susah diketemukan gitu misalnya gitu. Ya kadang-kadang bukan kadang-kadang, sering Mbak, kita kenapa pilot melakukan hal ini pada saat itu, dia kondisinya seperti apa, katakan dia panik atau dia tidak panik atau seperti apa. Nah kalau panik, kenapa dia panik, apakah berlatihnya cukup, apakah simulatornya cukup. Jadi kita bisa melihat kepada masalah human factors-nya lebih dalam lagi. Dari suara ya, dari voice. Ya. Pak, nanya lagi, kalau ini hal yang sama apakah begitu juga di laut, apa di kapal, apa beda atau gimana? Kalau di kapal ada ini yang kadang-kadang kapal itu kan lahir duluan, tapi terhadap teknologinya selalu tertinggal jauh. Di kapal itu hanya terpasang namanya SVDR, Simple Voice Data Recorder. Jadi datanya sangat sedikit dan Nah di kapal itu SVDR itu terpasang di atas anjungan, namanya Monkey Island Pak, Pulau Monyet. Oh. Namanya unik, Monkey Island. Nah, ada tipe yang ejectable kalau kapalnya tenggelam, tapi itu ya kapal-kapal yang sekarang. Tapi yang banyak yang terpasang di Indonesia, kalau kapalnya tenggelam, black box-nya ikut tenggelam. Dan memang ada ULB seperti di pesawat, under locator beacon-nya, untuk mencari posisinya. Tapi ya terpasang di Monkey Island itu di baut kenceng ya, sehingga kalau kita nurunkan robot pun juga sulit Pak untuk ambil SVDR itu. Jadi saya juga bingung, di laut kita juga sudah menulis proposal pada AIMO. Kalau di AIMO ini, nah ini Pak yang kebetulan saya pernah mengikuti sidang ICAO, pernah mengikuti sidang AIMO. Jadi kalau di AIMO itu birokrasinya luar biasa Pak. Semua itu sangat protokoler. Jadi kalau beda di udara, begitu ada sesuatu yang aturannya harus dirubah, ya ketika itu ICAO bisa merubah dengan cepat. Tapi kalau AIMO enggak Pak, berjenjang lama menjadi amandemen, nanti di call di AIMO code dulu, AIMO code ke aneksis atau convention. Nah prosesnya lama di AIMO. Nah ini yang kita bingung juga di laut itu, tidak ada persyaratan berapa jumlah parameter minimum. Kalau di udara ICAO sudah tentukan Pak. Sekarang ini kalau di pesawat ATR minimum ada
jumlah parameternya dan data frame-nya uh, apa namanya, data frame itu kalau di komputer kita kenal bit, kenal byte, Pak ya. Ya. Nah, satu data frame itu katakan 256 byte. Nah, itu yang diatur komposisinya seperti apa, sehingga kita sangat mudah kalaupun ada trouble ya kita akan balik ke binary-nya, kita akan tahu, kita kita bisa. Tapi kalau di laut ini masing-masing perusahaan bikin sak maunya sendiri, pokoknya namanya black box-nya kapal gitu. Jadi bacanya juga susah, Pak. Jadi kalau merek Sony beda dengan merek Toshiba lah. Oh gitu. Merek beda-beda, formatnya beda-beda, Pak. Oh. Tapi dari masih tadi Bapak bilang kalau untuk nyarinya itu ada tadi Bapak bilang apa namanya? Underwater locator beacon, Pak. Beacon. Underwater locator beacon. Nah, itu memunculkan gelombang atau apa ping yang bisa ditangkap oleh sinyal satelit atau gimana? Nah, kalau ULB itu kecelup di dalam air, nanti dicarinya pakai namanya pinker finder. Dia mengeluarkan suara ping, Pak. Suara ping, maka di pencarinya dinamakan pinker finder. Nah, ping ini unik, Pak. Dia antar ping satu sama ping yang lain, ping berikutnya itu bedanya 0,9 detik, Pak. Kadang-kadang kita di laut ada suara ping yang mirip, tapi setelah kita cek frekuensinya itu di 37 MHz. Nanti akan bervariasi 36 sampai 38 MHz. Kalau yang ini jadi cara kerjanya ping findernya yang untuk laut sama ping findernya untuk di mana tuh di black box-nya udara? Sama ya. Sama. Kebetulan KNKT juga punya alatnya. Nah, kalau yang ditangkap satelit itu, kalau di pesawat itu ELT namanya, Emergency Locator Transmitter. Nanti dia mentransmit, nanti akan ditangkap oleh LUT-nya Basarnas, Local User Terminal. Nah, LUT ini akan menangkap posisi dari ELT tadi kalau berada di Indonesia. Yang menangkap akan Singapura, Indonesia, dan Australia, Pak. Nah, nanti kalau Indonesia LUT-nya rusak, teman-teman dari Basarnas Australia akan ngirim ke Basarnas Indonesia, atau dari Basarnas Singapura ngirim ke Basarnas Indonesia kalau LUT-nya Indonesia rusak. Nah, itu namanya, kalau di laut namanya EPOB, Pak. Emergency Position Beacon, saya lupa singkatannya. Itu sama kerjanya seperti di frekuensi 406 kHz, MHz 406. Kalau dulu di udara itu pakai 10105 karena banyak force-nya, maka dirubah sama dengan laut 406 MHz. Jadi kalau di laut itu di bridge team atau di anjungan itu ada mualim 1, ada jurumudi, bisa juga ada nakoda, dan mungkin ada yang lain-lainnya yang saat itu mungkin tidak bekerja atau tidak lagi standby, dia ada di anjungan. Jadi bridge team itu juga lebih kepada masalah di laut ada namanya juga seperti di pesawat, Bridge Resource Management, BRM. Itu bagaimana kalau di pesawat itu CRM, Cockpit Crew Resource Management. Jadi itu bagaimana soft skill-nya, teamwork-nya mereka dibangun sehingga saling mendukung. Yang contoh paling gampang di laut itu, Pak, ada beberapa kecelakaan, penyebabnya aneh, mungkin Bapak nggak percaya. Masalah handphone, Pak. Jadi begitu mendekati pelabuhan, mereka dapat sinyal, mereka sibuk buka WA, Pak. Harusnya beloknya di sini karena mereka sibuk
Ingat BA. Ingat BA, beloknya agak kebablasan, belok terus kandas. Itu 2 kali Hmm. kita investigasi. Rasanya kok ini, nah itu kenapa kita cek di situ baru dapat sinyal di situ berarti sibuk buka WA, Ya, ya, ya. maka kebablasan. Ya itu masalah PRM. Bagaimana kita semua kalau waktu kerja sekarang kita juga merekomendasikan semuanya kalau mendekati keluar masuk pelabuhan tidak boleh menyalakan HP, tidak boleh pegang HP. Kita rekomendasikan di semua kapal seperti itu. Kalau Pak Sur, kira-kira secara umum lagi nih, apa yang kira-kira semua operator ya, terutama selain regulator juga itu, dan juga masyarakat, untuk sama-sama menjaga keselamatan transportasi ini, apa ya Pak Sur sebagai Ketua KNKT bisa rekomendasikan atau himbaukan kepada para pelaku semua ini? Jadi kalau menurut saya Pak, kalau kita investigasi itu pertama kan kenapa terjadi seperti itu dan bagaimana terjadinya, selalu kita akan hubungkan dengan regulasinya ada tidak. Nah kalau udara sama laut ini, dari regulasi ini bagaimana compliance terhadap uh, international guideline seperti ICAO, Annex, atau code atau apapun, bagaimana regulasi ini apakah cukup memadai atau tidak. Nah, setelah dari regulasi ini bagaimana implementasinya di operator. Nah, umumnya yang kita lihat di semua sektor, semua moda, itu paling lemah adalah kontrol dari implementasi. Karena di sistem pemerintahan tidak ada KPI untuk mengukur implementasi regulasi. Nah, setelah itu juga setelah di regulasinya juga tidak ada KPI untuk mengukur efektivitas dari regulasi itu di dalam pencegahan atau di dalam menciptakan keselamatan transportasi. Nah, istilahnya juga pengawasan, Pak. Jadi di situ krusialnya selalu biasanya di situ. Terus kemudian Pak, kalau kita lihat juga peraturan itu sendiri, kadang-kadang di dalam seperti contoh masalah di dalam satu kementerian, Pak, di Dirjen Perhubungan Darat sama Dirjen Perhubungan Laut. Sebagai contoh tinggi kendaraan, tinggi truk, Pak. Di peraturan laut tinggi truk maksimum itu 3,8 meter. Di perhubungan darat tinggi truk itu maksimum 4,2 meter. Nah, begitu truk darat itu masuk ke kapal, itu kadang-kadang sampai nyentuh sprinklernya kapal untuk pemadam itu, Pak. Jadi kadang-kadang pemadamnya ketutup sehingga kalau kebakaran dia nyemburnya nggak sempurna. Nah, ini saya bilang ini harus diambil satu, jangan dua kayak begini. Ini yang kadang-kadang di satu kementerian pun juga sulit, Pak, untuk apalagi seperti contoh di jalan tol, Pak. Median jalan menurut peraturan Menteri Perhubungan pemisah jalan itu dari beton seperti yang kita lihat. Tapi kalau aturan PUPR itu boleh dengan parit seperti di tol Cipali kan pakai parit, Pak. Ada. Nah ini sama-sama peraturan. Kalau kita tanya operator jalan tol, kamu kok nggak pakai yang perhubungan? Saya kok pakai yang PUPR. Nanti kalau saya tanya, kamu kenapa nggak pakai yang PUPR? Saya pakai yang perhubungan, Pak. Ini sudah kita sarankan untuk termasuk kita rekomendasikan untuk satu saja yang ngatur. Nah, contoh lagi kalau Bapak ingat ada kapal pengangkut batu bara yang mutusin pipanya Pertamina di Balikpapan, Pak. Iya, betul. Yang mencemarkan laut, yang klaimnya sampai merugikan 40 triliun, Pak. Nah, itu setelah kita teliti peraturan Menteri Perhubungan, kalau bangunan di bawah air
uh, 20 meter atau kurang itu harus ditanam. Nah, pipa itu pada saat terkena jangkarnya kapal itu di kedalaman 18 meter. Ya di 18 meter. Di ledon di atas dasar laut, tidak ditanam. Nah, kenapa tidak ditanam? Karena mereka pakai peraturan Menteri SDM bahwa kalau kedalaman 13 meter atau kurang itu baru ditanam. Jadi kalau 18 meter itu lebih dari 13 meter jadi tidak ditanam. Kalau saya jadi operator yang paling murah yang 13 meter, Pak. Iya. Nah, ini yang juga konflik. Kalau dari sisi operator kadang cari dari ada dua peraturan yang beda, dia cari yang paling least cost bagi dia. Iya. Oke, jadi tanpa merugikan akibat. Begitu kita meliti masalah pipa itu, ternyata di situ bangunan di bawah air itu, Pak, itu semrawutnya sama yang kayak Bapak kalau melihat Bandung dari atas gitu ya, semrawut seperti itulah. Jadi ternyata di situ menurut peta hidros cuman ada 4 pipa. Ternyata setelah dicek pakai alat, di situ ada 7 pipa, Pak. Nah, ya. Izin dari mana itu? Yang 3 lagi dapat izin dari mana? Kan harus ada izin. Nyebrang Teluk Balikpapan itu, Pak. Ya. Jadi terus ada juga kabel serat optik juga di situ yang tidak ada di daftar. Jadi memang kami sudah merekomendasi kepada Kominfo, kepada Menko Maritim, kepada Menek BUMN, kepada Telkom, kepada hampir semua stakeholder untuk minta Menko Maritim mengkoordinir semuanya itu agar ditertibkan. Jadi izinnya harus jelas. Bagaimana tahapan izinnya, termasuk sampai terakhir itu hidros memetakan. Nah, kita minta di peta itu kalau itu izinnya tidak lengkap dianggapnya ilegal, akan ditulis ilegal dan akan dalam waktu 1 tahun kalau tidak menyelesaikan izinnya akan ditertibkan sama pemerintah. Itu yang paling nggak tertib itu ya banyak sih, tapi paling nggak tertib itu telekomunikasi, Pak. Itu daripada gelar ada nyabutin kabelnya, gelar lagi yang baru. Nanti ya harusnya dia melengkung seperti ini, dia ambil lurus. Jadi tidak, antara gambar yang diajukan dengan kenyataannya berbeda. Ketika kita nyari black box-nya Lion di Tanjung Kerawang, itu ketika kapal mau nurunkan jangkar di situ di reminder sama kapal Pertamina, Pak jangan di situ, itu 100 meter ke timur itu ada pipa dan di daerah situ ada kabel serat optik. Kita bilang ini nggak ada di peta navigasi. Ya memang belum, tapi di situ kami apal karena yang masang kami, katanya Pertamina. Ya sudah, kita minggir. Nah, disinilah yang kadang-kadang kalau kapal menurunkan jangkar di tempat yang memang boleh, tapi tiba-tiba ada pipa. Ketika dicabut nanti pipa gas lah yang kecabut, kabel PLN atau kabel serat optik. Ya. Itu sering, Pak, terjadi kayak begitu. Bahaya sekali ya. Padahal harusnya itu kan ada izin, Pak, di perhubungan laut, dia minta mengajukan izin, melakukan peta, persisnya koordinatnya seperti apa. Tapi ya itulah kenyataannya. Ada, Pak, memang ada. Ya, kenyataannya seperti itu, Pak. Iya. Dan kali itu Pak Sur, terima kasih waktunya untuk berbincang-bincang. Kalau Pak Sur ada pesan atau rekomendasi akhir, silakan Pak Sur.
Ya, mungkin sedikit mengenai keselamatan transportasi secara umum, Pak. Itu ada tiga, saya selalu ada 3K: kejujuran, kedisiplinan, dan keterampilan. Yang K terakhir ini terampil sendiri, tapi yang dua ini, kejujuran dan kedisiplinan, ini yang sulit untuk, ini harus diajarkan sejak kecil di rumah. Jadi kejujuran itu penting untuk katakan pilot bahwa saya memang tidak fit untuk flight. Saya berkata jujur pada diri saya. Nah, ini kadang-kadang dia memaksakan, atau dia sebetulnya nggak lulus tapi ya lewat jalan belakang. Yang kedua, masalah disiplin. Nah, disiplin ini kita juga harus dimulai dari rumah, karena kalau kita melihat di jalan itu pelajaran tidak disiplin yang begitu masif, sehingga itu potret kita sebetulnya kenapa kita sering langgar di baik udara, laut, segala macam, karena memang kita diajari secara masif setiap hari ketidakdisiplinan itu. Jadi marilah kita mulai kejujuran dan kedisiplinan, kita mulai dari rumah untuk menciptakan keselamatan. Mungkin itu Pak pesan saya. Ya. Baik, baik sekali. Soalnya kalau keterampilan tadi bisa dilatih Pak ya, bisa dilatih di kompetisi. Yang dua tadi itu yang gantung pada kita. Terima kasih banyak Pak Sur, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan bagi masyarakat semua. Terima kasih Pak Sur, selamat siang.